Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amita Karmila, NIM 25010500267 dari Robel F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai beberapa materi dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan serta pandangan saya mengenai isu pendidikan yang sedang viral saat ini. Pertama, pemahaman saya mengenai materi pengantar ilmu pendidikan. A. Mengenai ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Secara etimologis, ilmu berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Ciri-ciri ilmu antara lain memiliki objek tertentu, metode tertentu, bersifat sistematis, berguna, dan universal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya. Pendekatan dalam pendidikan meliputi pedagogisme, filosofis, psikologis, sosiologis, dan holistik integratif. Adapun faktor-faktor pendidikan meliputi tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, isi atau materi pendidikan, metode pendidikan, dan situasi lingkungan belajar. B. Filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia sebagai makhluk berpikir, berperasaan, dan berkehendak bebas. Dari dasar itulah lahir filsafat pendidikan yang memberikan arah dan nilai bagi proses mendidik manusia. Filsafat pendidikan menuntun bagaimana manusia seharusnya dididik agar berkembang secara utuh, baik jasmani, rohani, intelektual, maupun moral. Dengan kata lain, filsafat pendidikan menjadi landasan berpikir bagi praktik pendidikan yang bermanfaat dan berorientasi pada kemanusiaan. C. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan pijakan dasar yang menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Terdapat 8 landasan pendidikan, diantaranya: pertama, landasan yuridis sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan. Kedua, ada landasan filosofis, berfungsi memberikan arah dan makna fundamental bagi pendidikan. Ketiga, ada landasan sosiologis, memandang siswa sebagai bagian dari masyarakat. Keempat adalah landasan kultural, berhubungan dengan kebudayaan masyarakat. Kelima adalah landasan psikologis, menjadi acuan dalam menentukan metode dan pendekatan pembelajaran. Keenam adalah landasan ilmiah, mengarahkan pendidikan agar berbasis penelitian dan teori ilmiah. Ketujuh, landasan teknologi pendidikan, menekankan pemanfaatan teknologi seperti e-learning dan platform digital. Terakhir adalah landasan seni, menekankan pengembangan estetika dan kreativitas dalam pendidikan. D. Asas-asas nasional dan education for all. Asas-asas pendidikan nasional adalah landasan filosofis dan normatif yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencerminkan nilai-nilai dasar. Tujuan asas pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sebagaimana yang tercantum dalam bab 2 pasal 3 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sementara itu, Education for All merupakan sebuah gerakan global yang diprakarsai oleh PBB melalui UNESCO untuk memastikan bahwa setiap anak, remaja, dan dewasa memiliki hak pendidikan yang berkualitas. Prinsipnya meliputi inklusivitas, kesetaraan, dan keberlanjutan. Jadi, asas pendidikan nasional dan education for all merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam upaya membangun sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. E. Etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika pendidikan berkaitan dengan norma, nilai, dan tanggung jawab moral pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Guru harus berperilaku sopan, jujur, adil, dan menghormati martabat peserta didik. Sementara itu, profesionalisme guru berarti guru memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian sosial, dan profesional. Guru yang profesional juga harus terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta mampu menjadi
teladan bagi murid dan lingkungan sekolahnya. F. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi manusia. Dimensi kemanusiaan meliputi, pertama ada dimensi intelektual, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dua dimensi moral dan spiritual, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, tiga dimensi sosial, kemampuan berinteraksi dan berempati terhadap sesama, empat dimensi emosional dan estetika, kepekaan terhadap perasaan dan keindahan, 5 dimensi fisik, kesehatan dan keterampilan tubuh. Melalui pendidikan yang berimbang, manusia diharapkan berkembang menjadi pribadi yang utuh, berpengetahuan dan berkarakter baik. 2. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menjumpai ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Hal ini dapat terjadi karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepribadian, hati nurani, dan nilai-nilai moral yang dimiliki seseorang. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga, pergaulan, media, dan pendidikan yang diterima. Sebagai calon guru SD yang menyadari bahwa usia sekolah dasar merupakan masa pembentukan karakter. Oleh karena itu, guru harus menjadi teladan yang baik dan menanamkan nilai moral dalam setiap kegiatan belajar. Upaya yang akan saya lakukan agar anak-anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik antara lain, 1. Memberikan teladan yang baik dalam bersikap maupun bertutur kata. 2. Menanamkan nilai karakter seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. 3. Membiasakan perilaku positif di lingkungan sekolah. 4. Bekerja sama dengan orang tua agar pendidikan karakter konsisten di rumah dan di sekolah. Dengan demikian, saya berharap anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia, sopan, dan memiliki empati terhadap sesama. 3. Kasus di SMA Negeri 1 Cimarga menunjukkan dilema antara penegakan disiplin oleh guru dan hak siswa. Meskipun kepala sekolah ingin menegakkan aturan, tindakan kekerasan seperti menampar tetap tidak dapat dibenarkan. Guru harus menegur dan membina dengan cara yang mendidik, bukan dengan kekerasan. Sebaiknya, siswa dan orang tua juga perlu memahami bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk menegakkan tata tertib. Penyelesaian sebaiknya dilakukan dengan damai, bukan pelaporan hukum. Sebagai calon pendidik, saya berpendapat bahwa disiplin harus ditegakkan secara manusiawi dan edukatif, agar hubungan antara guru, siswa, dan orang tua tetap harmonis. Demikian paparan saya mengenai materi pengantar ilmu pendidikan dan pandangan saya terkait isu pendidikan yang sedang viral saat ini. Semoga pemaparan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.